Sebenarnya remisi ini kan memang lumrah diberikan ya, Betul. setiap 17 Agustus salah satunya. Tapi bagaimana Mas Har mencermati semestinya misalnya remisi ini diberikan kepada siapa saja? Bagaimana juga ya remisi nggak asal obral aja dikasihin ke siapa aja yang memang kasus sudah jadi sorotan yang menyakiti hati publik tiba-tiba bebas bersyarat. Ya kan pengurangan hukuman itu kan ada ketentuannya. Betul. Ya pada hari raya keagamaan, ya Idul Fitri, Natal, dan juga pada hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya, bisa dapat 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun gitu mereka mendapat pengurangan. Nah, cuma kalau dibilang pengurangan salah satu syaratnya karena berkelakuan baik, siapa sih napi yang nggak berkelakuan baik? Pastilah namanya di penjara dia mencoba berkelakuan baik ya, pasti ya. Justru yang tidak berkelakuan baik ya para koruptor yang masuk ke penjara, contohnya di Sukamiskin itu. Dengan uangnya itu mereka masuk ke Sukamiskin, buat mereka wah ini anugerah nih, anugerah baru. Sambil bisa menikmati hari tua di penjara, dia bisa santai-santai, bahkan kadang keluar untuk berbisnis atau potong rambut, atau malah ada yang mencari keisengan dengan lawan jenis gitu kan. Itu kan terjadi itu. Jadi remisi itu harusnya ditinjau kembali gitu loh. Apalagi di tengah situasi sekarang ini. Kita kemarin kan baru terkejut juga ketika Presiden memberikan amnesti dan abolisi yang 1.100. Sekarang remisi itu ada 300 itu. Nah, katanya ada 1 atau 2 yang tokoh-tokoh besar. Nah, diantaranya adalah Pak Setia Novanto. Nah, apakah memang khusus begitu ya orang-orang yang memang melakukan tindak pidana yang boleh dibilang kejahatan khusus itu berhak mendapat remisi. Nah, itu yang kita juga mempertanyakan. Dan kalau itu terjadi, betul ketidakadilan. Karena kan memang kalau kita harus ingat lagi, korupsi ini adalah extraordinary crime, bukan kejahatan biasa ya, bukan kejahatan pidana biasa, tapi luar biasa. Karena efek merusaknya ke kerugian negara dan juga merugikan publik itu sangat besar. Iya, betul. Jadi kan salah satu kejahatan yang dari dulu dan tidak mungkin yang katanya tidak bisa dikurangi kecuali diminimalisasikan adalah korupsi itu ya. Tapi tetap apapun kalau melihat sekarang kan sudah kemana-mana korupsi itu. Jadi wajar memang kalau Presiden mencanangkan melakukan perang melawan korupsi dan juga Jaksa Agung. Nah, cuma memang meskipun kategorisasi korupsi itu harus dipilah-pilah begitu ya, karena ada juga yang memang sebetulnya korupsi ini kan ada karena rakus, ada juga karena sistem, dan juga adanya peluang. Nah, ini yang memang harus dicegah. Nah, kalau yang namanya korupsi karena rakus, ini yang menurut kita harus, kalau perlu dihukum mati. Masalah kita nggak mengenal hukuman mati kan, karena memang dampaknya luar biasa. Itu yang disebut korupsi karena kerakusan. Sama korupsi karena sistem juga begitu, karena sistem kita lemah gitu, dan juga adanya kesempatan yang itu harus adanya perbaikan sistem pelayanan. Jadi memang dampak dari korupsi ini luar biasa, meskipun tetap aparat hukum harus jernih mendudukkan persoalannya ya, gitu. Dan melihat kasuistis juga. Iya, kasuistis, jangan semuanya dikasih remisi, semuanya diobral, diskon. Kalau gitu, ya udah masuk penjara aja, nanti dikasih diskon belakangan. Betul, di penjara sambil menghitung tabungannya, saldo hasil korupsi gue masih ada berapa nih ya. Jadi nanti kalau gue keluar 2-3 tahun, masih ada. Nah, itu artinya nggak ada efek jerahnya. Makanya RUU perampasan aset sampai sekarang tidak pernah ada. Nah itu pertanyaannya kan, RUU perampasan aset dibahas berkali-kali, sudah diusulkan jauh-jauh hari, tapi nggak gol-gol sampai sekarang. Iya, itu kan yang mengusulkan RUU sekarang itu kan adalah pemerintah dan juga DPR. Hanya 2 itu yang bahas. Ya kalau RUU perampasan dikeluarkan, ditetapkan,
dirampas semua itu aset-aset hasil korupsi. karena- Makanya sulit untuk diteruskan meskipun Iya. katanya waktu itu saya ingat Presiden Jokowi pernah menyatakan sudah diajukan ke DPR. Tapi DPR dengan berbagai cara, berbagai alasan, berbagai argumentasi sampai sekarang RUU perampasan nggak Soalnya pernah- ngeri-ngeri sedap nih kalau misalnya disahkan Betul. ya semuanya kan bisa kena tuh perampasan Wah, betul, aset. Kalau betul. misalnya terbukti misalnya korupsi diambil semua Ya. asetnya. Padahal orang itu kalau korupsi kan motifnya ekonomi ya. Iya, Tiba-tiba betul. dimiskinkan. Kan salah satu cara untuk menangkap para pelaku korupsi ini kan dia harus membuktikan secara terbalik harta Iya. kekayaannya dan itu sulit. Ya, Sulit. follow the money ini susah karena Betul. udah dicuci sana sini ya. Nah, dengan undang-undang perampasan aset itu akan terkena jadi. Sampai Ya. sekarang ya wassalam.